Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahyu Priyanka Nata Permana dalam media pembelajaran hukum. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana prosedur penahanan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Semoga materi terkait dengan penahanan ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, adapun tujuan pembelajaran terkait materi hari ini nanti diharapkan saudara sekalian mampu menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum dalam prosedur melakukan penahanan di setiap tingkat pemeriksaan, termasuk apa itu pengertian penahanan, kemudian tujuan dan alasan dari penahanan, ya. Termasuk dalam penahanan ada jenis-jenis penahanan dan mekanisme bagaimana penghitungan masa tahanan nanti dikaitkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan, ya. Dan terakhir nanti saya akan membahas tentang bagaimana prosedur penangguhan atau pengalihan jenis penahanan. Adapun dasar hukum dalam melakukan penahanan ini bisa kita lihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Di sana dijelaskan dalam pasal 1 angka 21 KUHP ini memberikan definisi apa itu penahanan, sementara pasal 20 sampai dengan 30 KUHP ini berbicara terkait dengan alasan-alasan dalam melakukan penahanan, ada alasan objektif, ada alasan subjektif, termasuk siapa saja pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan, termasuk dijelaskan juga waktu penahanan di setiap tingkatan, ya, berapa masa penahanan di tingkat penyidikan, berapa lama perpanjangannya di tingkat penuntutan maupun nanti sampai pada pengadilan. Nanti dijelaskan dalam pasal-pasal dari 20 sampai dengan 30 KUHP, termasuk nanti terkait dengan proses penangguhan atau pengalihan jenis penahanan. Nah, adapun pengertian penahanan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 20 KUHP tadi memberikan pengertian bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Jadi, yang bisa dilakukan penahanan di sini hanya terbatas ketika seseorang itu sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka atau terdakwa. Kemudian dalam definisi ini disebutkan ditahan atau ditempatkan di tempat tertentu. Artinya di sini terhadap tersangka atau terdakwa bisa dilakukan penahanan dengan jenis penahanan rutan, ya, atau rumah tahanan negara, rutan itu. Kemudian bisa dilakukan penahanan di rumah, dan yang ketiga adalah penahanan kota, ya. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide yang selanjutnya. Adapun tujuan penahanan ya dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim tentunya untuk kepentingan masing-masing di setiap tingkatannya. Ya, kalau penyidik melakukan penahanan, tentunya penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Ya, termasuk juga misalnya penuntut umum melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan. Begitu pula hakim, ya, hakim pada tingkat pertama di pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung, mereka berwenang untuk melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan hakim, ya. Ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 20 KUHP, ya, berkenaan dengan tujuan penahanan itu apa. Adapun alasan-alasan dilakukan penahanan ada dua alasan, ya, ada alasan objektif dan ada alasan subjektif. Nah, kalau kita berbicara alasan objektif, ya, KUHP telah menentukan ancaman tindak pidana yang bisa dilakukan penahanan. Di sana disebutkan dalam ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHP, ya, yang bisa dilakukan penahanan
tentunya perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ya. Jadi undang-undang itu sendiri telah menentukan, ya, berdasarkan alasan objektif ini, bahwa yang bisa dilakukan penahanan kalau tersangka atau terdakwanya diancam dengan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ya, ini ketentuan pertama, ya, yang ditentukan oleh pasal 21. Jadi ancaman pidananya diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ya. Kemudian KUHP ternyata juga menentukan, ya, tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 tahun itu juga bisa dilakukan penahanan. Ya, contohnya KUHP menyebutkan sendiri. Misalnya di sini ada pasal 282 ayat 3, ya, pasal 296, pasal 335 ayat 1. Kemudian ada pasal 351 ayat 1 ini tentang penganiayaan, atau kasus penipuan atau penggelapan di pasal 372, 378 yang ancamannya kan 4 tahun. Tetapi berdasarkan alasan objektif ini, KUHP telah menentukan meskipun ancaman pidananya di bawah 5 tahun, sepanjang disebutkan dalam undang-undang ini, ya, disebutkan dalam ketentuan KUHP ini, memungkinkan bagi penyidik, bagi penuntut umum maupun hakim untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Ya, jadi ada alasan objektif yang pertama tadi, ya. Di dalam alasan objektif tadi terkandung dua kategori, ya. Kategori yang pertama, perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang kedua, ya, meskipun ancaman pidananya di bawah 5 tahun, sepanjang disebutkan dalam KUHP, ya, ketentuan-ketentuan tindak pidana tersebut, sebagaimana contohnya pasal 351, 372, 378, ini memungkinkan dilakukan penahanan berdasarkan alasan objektif tadi. Ya. Sekarang kita masuk kepada alasan subjektif. Ya. Alasan subjektif ini memang tergantung penilaian dari eh, pihak yang berwenang untuk melakukan penahanan, ya, dalam hal ini penyidik, penuntut umum maupun hakim. Ya. KUHP telah menentukan dalam pasal 21 ayat 1 KUHP, di sana disebutkan yang termasuk, ya, alasan subjektif dilakukan penahanan ini. Misal yang pertama, ternyata ada dugaan keras ini bahwa tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan, ya, bukti yang cukup. Ya, jadi ada dugaan keras bahwa tersangka terdakwa melakukan tindak pidana, ya, berdasarkan bukti yang cukup. Yang kedua, adanya kekhawatiran, ya, bahwa kalau tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, yang bersangkutan nanti akan melarikan diri, ya, yang justru akan mempersulit proses penyidikan atau proses penuntutan atau proses pemeriksaan di persidangan. Maka terhadap yang bersangkutan, ya, perlu dilakukan penahanan karena ada kekhawatiran kepada yang bersangkutan ini nanti dikhawatirkan melarikan diri. Nah, ini alasan yang kedua. Alasan subjektif yang ketiga, ada kekhawatiran kalau nanti tersangka atau terdakwanya merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Ya, maka alasan-alasan subjektif ini bisa dijadikan dasar bagi penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk melakukan penahanan terhadap seorang terdakwa atau tersangka. Ya, kekhawatiran tadi, ya, kalau jangan-jangan nanti akan melarikan diri, jangan-jangan nanti yang bersangkutan akan merusak atau menghilangkan barang bukti, atau justru kemudian yang bersangkutan akan mengulangi tindak pidana lagi. Ya, inilah yang kemudian disebut sebagai alasan subjektif dalam melakukan penahanan. Adapun yang berwenang melakukan penahanan yakni penyidik, ya, penuntut umum, hakim pengadilan negeri,
Hakim Pengadilan Tinggi maupun Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi ya terhadap terdakwa. Nah, inilah pejabat-pejabat yang diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Ya, untuk kepentingan penyidikan ada penyidik, untuk kepentingan penuntutan ada penuntut umum, untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri berwenang untuk melakukan penahanan. Dalam tingkat pemeriksaan banding, hakim pengadilan tinggi berwenang. Termasuk juga pada tingkat pemeriksaan kasasi, maka hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia juga berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa. Ya. Adapun masa penahanan ya yang bisa dilakukan ya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang bisa dilakukan, KUHAP telah menentukan lamanya masa penahanan yang bisa dilakukan terhadap tersangka dan terdakwa ya. Jadi penyidik, penuntut umum maupun hakim dia harus memperhatikan betul lamanya masa penahanan, tidak boleh dia sesuka hatinya ya dengan sewenang-wenang ya menahan seseorang itu tanpa ada batas waktu ya. Maka untuk melindungi hak asasi manusia, KUHAP telah menentukan lamanya masa penahanan terhadap tersangka dan terdakwa ya. Jadi di sini di tingkat penyidikan ya, di tingkat penyidikan penyidik bisa melakukan penahanan terhadap tersangka. Untuk yang pertama kali, dia berwenang melakukan penahanan selama 20 hari. Ya, 20 hari. Kalau seandainya ya pemeriksaan terhadap proses pemeriksaan di tingkat penyidikan ini belum selesai dalam jangka waktu 20 hari dan penyidik ingin tetap melakukan penahanan terhadap tersangka, maka penyidik harus bersurat kepada penuntut umum agar penuntut umum melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka. Ya. Jadi kalau penahanan yang pertama selama 20 hari ini sudah habis, sebelum habis penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum agar penuntut umum ya bisa melakukan perpanjangan penahanan selanjutnya selama 40 hari. Ya. Jadi totalnya dalam tingkat penyidikan tersangka itu bisa dilakukan penahanan oleh penyidik dalam tingkat penyidikan 20 hari plus 40 hari setelah diperpanjang penuntut umum sehingga totalnya adalah 60 hari. Ya. Nah, ini dia. Bila mana ternyata ya pemeriksaan di tingkat penyidikan itu belum dinyatakan lengkap atau P21 oleh penuntut umum dan masa penahanan 60 hari ini habis, maka penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Ya, jadi kalau sudah waktunya masa penahanan itu habis dan belum selesai pemeriksaan di tingkat penyidikan, maka penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Ya. Selanjutnya, ya, penuntut umum juga berwenang melakukan penahanan ya ketika berkas sudah dinyatakan P21 dan dilimpahkan dari penyidik oleh penyidik kepada penuntut umum dilakukan tahap 2, maka seketika itu dalam proses tahap 2 itu kewenangan penahanan beralih yang tadinya kewenangan penyidik beralih kepada penuntut umum. Maka sejak saat itu penuntut umum harus menentukan sikap apakah melakukan penahanan atau bisa juga tidak melakukan penahanan atau bisa juga mengalihkan penahanan atau menangguhkan ya. Jikalau penuntut umum memutuskan melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut, maka penuntut umum bisa melakukan
penahanan selama 20 hari. Ya. Kalau ternyata dalam proses penuntutan ini, sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, mungkin penuntut umum butuh waktu mempersiapkan dan menyusun surat dakwaan, dan ternyata belum selesai, misalnya dalam waktu 20 hari ini, maka penuntut umum bisa minta perpanjangan penahanan kepada ketua pengadilan negeri. Ya, ini maksudnya ini ketua pengadilan negeri. Ya. Nah, selanjutnya ketua pengadilan negeri bisa melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari. Maka totalnya di tingkat kejaksaan itu, ya, dalam proses penuntutan itu, penuntut umum bisa melakukan penahanan itu selama 20 hari plus 30 hari. Jadi totalnya 50 hari. Ya. Bila mana ternyata berkas sudah dilimpahkan dari penuntut umum ke pengadilan negeri, maka hakim pengadilan negeri, ya, tentunya bisa melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan, bisa juga tidak, ya. Kalau ternyata hakim pengadilan negeri melakukan penahanan, maka penahanan yang pertama kali itu lamanya 30 hari. Ya. Kalau ternyata pemeriksaan persidangan terhadap terdakwa itu belum selesai dalam waktu 30 hari dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim, ya, ingin melakukan penahanan terhadap terdakwa, maka yang bersangkutan meminta perpanjangan penahanan kepada ketua pengadilan negeri. Ya, hakim pemeriksa perkaranya itu dia minta persetujuan dari ketua pengadilan negeri, maka kemudian ketua pengadilan negeri nanti melakukan perpanjangan penahanan 60 hari kepada terdakwa. Sehingga totalnya penahanan yang bisa dilakukan terhadap terdakwa dalam pemeriksaan di pengadilan negeri adalah 90 hari. Ya. Selanjutnya, misalnya ternyata perkara itu sudah diputus, ya, terdakwa atau penuntut umum mengajukan banding, ya, mengajukan banding, maka perkara itu, ya, beralih dari pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi, ya, pemeriksaannya. Maka hakim pengadilan tinggi pada tingkat banding juga berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa. Penahanan yang pertama adalah 30 hari, ya. Apabila ternyata pemeriksaan dalam tingkat banding belum selesai, terdakwa bisa dilakukan perpanjangan penahanan lagi oleh ketua pengadilan tinggi selama 60 hari. Jadi totalnya pemeriksaan, totalnya lamanya penahanan terhadap terdakwa di tingkat banding itu adalah 90 hari. Ya. Kalau ternyata setelah adanya putusan banding, baik penuntut umum maupun terdakwa atau terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi, maka hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi juga berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi, ya, selama 50 hari. Apabila ternyata dalam waktu 50 hari ini hakim Agung, Majelis Kasasi juga belum memutus perkara di tingkat kasasi dan tetap ingin melakukan penahanan terhadap terdakwa, maka bisa melakukan perpanjangan penahanan, ya, yang akan dilakukan perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung itu maksimal 60 hari. Sehingga totalnya lamanya masa penahanan terhadap terdakwa dalam tingkat pemeriksaan di kasasi, ya, pada tingkat kasasi ini totalnya 110 hari. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, kalau kita total lamanya masa penahanan terhadap tersangka dan terdakwa yang bisa dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim
pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, maupun hakim pada tingkat Mahkamah Agung, dengan setelah ditotal ya dengan adanya perpanjangan penahanan ini, maka tersangka terdakwa bisa dilakukan penahanan dengan jumlah lamanya 40 hari. Ya. Pertanyaan kemudian selanjutnya adalah, apakah dengan masa penahanan selama 400 hari tersebut telah berhenti sampai di situ? Dan apakah masih bisa diperpanjang lagi? Ya, jawabannya masih bisa dilakukan perpanjangan lagi secara 2 kali berturut-turut di setiap tingkatan. Diperpanjang bisa lagi sekali lagi 30 hari lagi plus 30 hari lagi. Jadi di setiap tingkatan itu bisa dilakukan perpanjangan penahanan lagi 30 plus 30, 60. Ya, di tingkat penyidikan bisa dilakukan perpanjangan penahanan lagi 60 hari, di tingkat penuntutan 60 hari, di tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri 60 hari, ya. Di tingkat banding 60 hari, 30 plus 30, dan di tingkat kasasi bisa diperpanjang lagi 30 plus 30. Tetapi ya ada syaratnya. Ya. Dalam pasal 29 ayat 1 KUHP menentukan, ya, guna kepentingan pemeriksaan, ya, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan. Karena satu, harus ada alasan. Yang pertama misalnya, tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Atau perkara yang sedang diperiksa diancam pidana penjara 9 tahun atau lebih. Maka perpanjangan penahanan dimaksud bisa diberikan kepada masing-masing pejabat, yaitu 30 hari yang dapat diperpanjang 30 hari lagi. Sehingga masing-masing pejabat dalam tingkat pemeriksaan totalnya 60 hari. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Nah, sepanjang ada 2 alasan ini, ya salah satu. Ya. Contohnya misalnya dalam kasus pembunuhan berencana yang ancaman pidananya itu pidana mati kan maksimal, maka dalam kasus tersebut masih dimungkinkan perpanjangan penahanan lagi terhadap tersangka atau terdakwa. Ya, oke. Sekarang kita lihat kalau ada perpanjangan penahanan tambahan tadi sebagaimana di pasal 29 ayat 1 KUHP, tentunya uh, ada perbedaan sedikit terkait dengan pejabat yang berwenang memperpanjang penahanan. Ya, sekarang kita lihat di tingkat penyidikan. Kalau yang pertama tadi kan, penyidik kalau mau minta perpanjangan penahanan, dia minta perpanjangannya kepada penuntut umum. 20 minta perpanjangan 40 hari. Bisa diperpanjang 40 hari. Nah, kalau terpenuhinya alasan tadi, misalnya pembunuhan berencana tadi, 340 KUHP, maka penyidik bisa minta perpanjangan penahanan tambahan tadi 30 plus 30 hari lagi itu kepada ketua pengadilan negeri. Ya, misalnya saja kalau kasusnya penyidiknya itu penyidik Polres Sleman, ya dia minta perpanjangan nanti kepada ketua pengadilan negeri Sleman. Ya, oke, nah ini dia. Termasuk di sini disebutkan kalau ternyata penuntut umum juga misalnya butuh perpanjangan lagi 30 plus 30 hari, dia minta izinnya kepada ketua pengadilan negeri. Ya, jadi pada tingkat penyidikan dan penuntutan, perpanjangan penahanan yang 2 kali berturut-turut tadi, 30 plus 30 hari, bisa diberikan oleh ketua pengadilan negeri. Ya. Selanjutnya, dalam pemeriksaan di pengadilan negeri, ya, dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri, perpanjangan penahanan 30 plus 30 tadi tambahan, misalnya untuk kasus pembunuhan berencana tadi, diberikan oleh ketua pengadilan tinggi.
Ya, kalau sidangnya di Pengadilan Negeri Sleman, tadi kan Pengadilan Negeri Sleman kan penahanan yang pertama kan 30 hari, bisa diperpanjang 60 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri. Maka ini juga bisa diperpanjang lagi 30 plus 30 hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Ya. Selanjutnya, pada tingkat pemeriksaan banding, bisa juga diperpanjang lagi 30 plus 30 hari ya oleh Mahkamah Agung, oleh hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya. Nah, pada tingkat kasasi selanjutnya bisa diberikan perpanjangan penahanan tambahan tadi 30 plus 30 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, inilah pejabat yang berwenang memperpanjang penahanan 30 plus 30 hari tadi sepanjang memenuhi ketentuan pasal 29 KUHP. Nah, ini ya, kalau kita gambarkan dalam bentuk tabel, nah seperti ini ya, lamanya perpanjangan penahanan dan pejabat yang memperpanjang penahanan didasarkan pada ketentuan pasal 29 KUHP. Ya, nah ini dia. Di tingkat penyidikan atau di tingkat penuntutan, ya, pejabat perpanjangan, pejabat yang memperpanjang itu KPN, lamanya 30 hari yang pertama, yang kedua 30 hari, totalnya 60 hari. Ya, Hakim PN kepada Ketua PT, Hakim PT MA, Hakim MA Ketua Mahkamah Agung. Jadi totalnya keseluruhan lamanya masa penahanan yang bisa dilakukan didasarkan pada pasal 29 KUHP tadi ya 30 hari. Jadi totalnya kalau seorang tersangka atau terdakwa yang misalnya saja ya disangkakan melakukan tindak pidana pembunuhan ya entah pasal 338 atau 340 KUHP maka memungkinkan terhadap dirinya dilakukan penahanan oleh pejabat yang berwenang di setiap tingkat pemeriksaan itu totalnya 400 hari plus 300 hari ini. Ya, jadi totalnya 700 hari. Ya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang lamanya masa penahanan yang bisa dilakukan oleh eh, tersangka atau terdakwa ya yang dilakukan penahanan itu oleh pejabat yang berwenang di tingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan negeri, maka sekarang saya akan membahas tentang jenis-jenis penahanan ya. Kalau kita lihat tadi definisi penahanan tadi kan itu penempatan sementara terhadap tersangka terdakwa di tempat tertentu. Maka kemudian pasal 22 KUHP menjabarkan tempat tertentu yang dimaksud itu ya ada jenis penahanan rumah tahanan negara atau rutan ya. Rutan ini ada di misalnya di kepolisian ya, ada di rutan sendiri juga ada ya misalnya ada rutan Wirogunan, ada rutan eh, Cebongan ya. Kemudian ada tahanan rumah. Jenis penahanan yang kedua ada jenis tahanan rumah dan yang ketiga ada jenis tahanan kota. Jadi ada 3 jenis penahanan. Selanjutnya yang perlu saudara ketahui dari ketiga jenis penahanan yang telah disebutkan tadi ya dapat digunakan untuk mengurangi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim. Ya, misalnya ternyata perbuatan terdakwa itu terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu dijatuhkan pidana penjara. Sementara sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian sebagai terdakwa, yang bersangkutan ditahan. Maka lama ya
masa penahanan yang sudah dijalani oleh tersangka, ya, terdakwa, itu nanti dikurangi dengan pidana penjara yang dijatuhkan. Ya. Tapi tentunya besarnya pengurangan tersebut itu ditentukan berdasarkan jenis penahanannya. Berbeda pengurangannya untuk jenis penahanan rutan, rumah, atau kota. Ya, saya akan coba menjelaskan satu persatu. Ya, pertama kita akan membahas tentang penahanan rutan. Ya, nah penahanan rutan ini ya bisa dilakukan di Polsek, Polres, Polda, atau rumah tahanan negara lainnya, seperti ada rutan Wirogunan, ya, yang letaknya di belakang Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan di sisi barat. Ada juga di rutan Cebongan, ya, atau rutan Pajangan wilayah Bantul. Ya, nah, kalau terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis penahanan rutan, maka ya konsekuensinya seluruh lamanya penahanan rutan yang dijalani oleh tersangka atau terdakwa dikurangi sepenuhnya, ya, dikurangi sepenuhnya, seluruhnya. Ya, kalau 10 hari di rutan, ya dihitung dia sudah menjalankan 10 hari pidana penjara. Ya, 1:1. Termasuk juga penangkapan. Kalau yang bersangkutan misalnya ditangkap oleh penyidik tanggal 1 Oktober, ya, masa penangkapan itu kan 1 kali 24 jam. Kemudian pada tanggal 2 Oktober yang bersangkutan ditahan. Maka penangkapan tersebut juga dihitung itu, ya, dihitung eh, 1 hari menjalani pidana penjara. Kalau terhadap tersangka atau terdakwa itu nanti berdasarkan putusan pengadilan terbukti misalnya dia melakukan tindak pidana dan dijatuhkan pidana penjara, itu dikurangi. Ya. Dan pasti hakim dalam amar putusannya juga akan menuliskan di dalam diktum amarnya. Ya, misalnya eh, apa, terdakwa dijatuhkan pidana penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan lamanya eh, penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Jadi disebutkan itu mesti dikurangi masa penangkapan maupun masa penahanan yang sudah dijalankan oleh terdakwa. Coba kita lihat contoh, ya. Contohnya misalnya terhadap terdakwa A yang bersangkutan dijatuhkan pidana penjara oleh pengadilan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dia diputus bersalah dan dipidana penjara selama 2 bulan penjara. Ya. Ternyata terdakwa sejak dia ditetapkan sebagai tersangka, kalau dihitung-hitung misalkan, ya, tersangka atau terdakwa itu dia sudah menjalani tahanan rutan sekitar 6 bulan. Ya, misalnya dia ditahan di penyidikan, ya, 60/40. Ya. Kemudian ditahan lagi di penuntut umum 20/50. Di pengadilan negeri juga ditahan lagi misalnya, ya, 30/60 dan seterusnya. Yang kalau di total-total ketika putusan itu berkekuatan hukum tetap, ini dia sudah menjalani tahanan rutan 6 bulan. Maka teorinya, ya, seluruh masa penahanan yang sudah dijalankan dengan jenis penahanan rutan itu dikurangi seluruhnya. Ya, maka perhitungannya 12 bulan pidana penjara ini nanti dikurangi 6 bulan masa penahanan rutan yang sudah dijalani. Sehingga sisa pidana penjara yang harus dijalani oleh terdakwa
hanya bersisa 6 bulan penjara. Ya, bersisa 6 bulan penjara, dikurangi dia. Ya, 1 hari di tahanan rutan itu sama saja dengan 1 hari menjalani pidana penjara. Ya, hitung-hitung dia nyicil ya, nyicil pidana penjaranya dengan tahanan rutan itu tadi. Kalau misalnya terbukti yang bersangkutan melakukan tindak pidana dan dijatuhkan pidana penjara. Selanjutnya jenis penahanan rumah. Ya, jenis penahanan rumah. Penahanan rumah itu penahanan yang dilakukan di rumah tempat tinggal atau di rumah kediaman tersangka atau terdakwa. Yang tentunya meskipun dia ditahan di rumah ataupun di tempat kediamannya, tetap ada pengawasan terhadap yang bersangkutan. Ya, ya misalnya dia di tingkat penyidikan diputuskan oleh penyidik dia ditahan rumah. Ya tentunya nanti ada anggota kepolisian yang juga melakukan pengawasan terhadap penahanan rumah tersebut. Ya, ini yang dimaksud penahanan rumah. Ya, jadi dia tidak boleh keluar rumah ya, hanya sebatas lingkungan rumah tempat tinggalnya aja. Yang tentunya ya lebih nyaman dibandingkan kalau yang bersangkutan ditahan rutan. Rutan kan terbatas. Ya, nah, lebih nyaman kalau ditahan rumah tentunya. Maka konsekuensinya kalau penahanan rumah ini nggak bisa kemudian dibandingkan dengan tahanan rutan. Ya, pengurangannya. Kalau penahanan rutan tadi pengurangannya 1:1, ya 1 hari ditahan rutan sama dengan 1 hari menjalankan pidana penjara. Maka kalau yang bersangkutan ditahan rumah, pengurangannya itu 1/3 dari jumlah lamanya waktu penahanan. Jadi hitungannya begini, misalnya saja dia 3 hari menjalani pidana, bukan 3 hari menjalani pidana ya, 3 hari terdakwa ini menjalani ditahan rumah, menjalani masa penahanan rumah, maka itu dihitung 1 hari menjalani pidana penjara. Ya, jadi 3 hari tahanan rumah dihitung 1 hari pidana penjara. Ya, coba kita simulasikan ya, misalnya ya. Contohnya misalnya yang bersangkutan diputus pidana penjara 12 bulan. Ya. Kemudian dihitung-hitung tersangka atau terdakwa ini dia sudah menjalani tahanan rumah, yang bersangkutan sudah ditahan di rumahnya itu sekitar 6 bulan. Ya, nah, teorinya tadi kan dikurangi 1/3 dari masa penahanan rumah yang telah dijalani. Maka kalau kita lihat 1/3 dari 6 bulan ini kan 2 bulan ya. Ya ini ya. Jadi 12 bulan pidana penjara nanti ini dikurangi 1/3 dari 6 bulan tadi. Maka sisanya 10 bulan. Ya, dikurangi 2 bulan aja. Sehingga sisa pidana penjara yang harus dijalani terpidana tinggal 10 bulan. Jadi 6 bulan ditahan dengan tahanan rumah itu dianggap 2 bulan tahanan 2 bulan menjalani pidana penjara. Nah ini penghitungannya ya. Jadi kalau 6 bulan menjalani masa tahanan rumah itu dianggap baru 2 bulan menjalani pidana penjara. Sehingga pidana penjara yang 12 bulan tadi hukumannya itu dikurangi 2 bulan. Ya, tinggal 10 bulan dia menjalani pidana penjaranya, sisanya yang harus dijalani terpidana di lembaga pemasyarakatan. Yang terakhir, jenis penahanan kota. Tentunya ketika kita berbicara tentang jenis penahanan kota ini lebih longgar lagi kan? Lebih longgar dibanding tahanan rutan dibanding penahanan kota itu kan.
Karena kalau dibanding penahanan rutan ataupun dibanding dengan penahanan rumah. Jadi penahanan kota ini lebih leluasa, ya yang bersangkutan masih bisa ke mall misalnya, ya dia ditahan di kota Kabupaten Sleman misalnya, yang bersangkutan ya masih bisa ke Sleman City Hall misalnya ya. Nah, masih memungkinkan untuk keluar rumah ya. Tetapi dalam penahanan kota ini ditentukan dalam pasal 23 ayat 3 KUHP ini, ya ada kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk wajib lapor, untuk melaporkan diri pada waktu yang ditentukan. Ya, biasanya itu 2 kali seminggu, ya, Senin Kamis atau Selasa Kamis, ya, yang ya sesuai dengan waktu yang ditentukan aja oleh pejabat yang bersangkutan. Ya, ini penahanan kota. Konsekuensinya, ya, tentunya pengurangannya lebih sedikit. Ya, misalnya saja 5 hari menjalani tahanan kota itu dianggap baru 1 hari menjalani pidana penjara. Jadi pengurangannya itu 1/5 dari jumlah lamanya waktu penahanan. Ya, sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, 5 hari menjalani tahanan kota itu baru dianggap 1 hari menjalani pidana penjara. Kalau yang bersangkutan dipidana penjara. Oke, coba kita contohkan ya. Contoh penghitungannya. Misalnya, ya, si A dijatuhkan pidana penjara 12 bulan penjara. Ternyata yang bersangkutan sudah menjalani tahanan kota selama 5 bulan. Maka 1/5 dari 5 bulan ini kan baru 1 bulan. Ya, maka 12 bulan ini dikurangi, ya, 1/5 dari 15 bulan ini sama dengan 11 bulan. Jadi sisa pidana penjara yang harus dijalani terdakwa tinggal 11 bulan. Ya, nah, itu penghitungan. Jadi ada 3 kategori tadi ya. Rutan penghitungannya 1/1. Kalau tahanan rumah 1/3. Ya, kalau tahanan kota 1/5. Ya. Selanjutnya kita berbicara tentang aspek penangguhan atau pengalihan jenis penahanan. Jadi, terhadap tersangka ataupun terdakwa yang dilakukan penahanan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim, itu memungkinkan penahanannya itu ditangguhkan atau dialihkan jenis penahanan. Kalau ditangguhkan, artinya yang tadinya tersangka atau terdakwanya itu ditahan, entah itu tahanan rutan, entah itu tahanan kota atau tahanan rumah, ketika ditangguhkan maka yang bersangkutan tidak dilekatkan status penahanan terhadap yang bersangkutan. Ya, jadi ditangguhkan. Yang tadinya ditahan menjadi tidak ditahan. Ya. Sementara itu, kalau pengalihan jenis penahanan, yang bersangkutan itu tetap ditahan, hanya saja statusnya, jenis penahanannya nanti berubah. Contohnya, tersangka ini tadinya ditahan dengan jenis penahanan rutan, ditahan rutan. Tapi karena ada alasan-alasan tertentu, misalnya terdakwanya ini, tersangkanya ini eh, harus memerlukan kontrol pemeriksaan rutin di rumah sakit, ya. Jadi dasarnya itu alasan-alasan kesehatan, sehingga kemudian ada permohonan pengalihan jenis penahanan dari tersangka. Atas pertimbangan medis kesehatan akhirnya dialihkanlah jenis penahanannya menjadi tahanan kota, agar yang bersangkutan, ya, mungkin bisa lebih nyaman dalam melakukan upaya apa eh, apa namanya untuk berobat, ya, untuk menjalani eh, pengobatan. Ini bisa
ya kan, dialihkan jenis penahanannya dari tahanan kota menjadi yang tadinya tahanan rutan menjadi tahanan kota, atau yang tadinya tahanan rutan menjadi tahanan rumah misalnya, berubah status jenis penahanannya. Nah, ini contohnya ya. Oke, contohnya ya. Nah, kalau penangguhan ini ya, ya tentunya ada permohonan penangguhan bisa diajukan tersangka terdakwa sendiri atau melalui penasihat hukumnya. Ya, konsekuensinya yang tadinya ditahan rutan, rumah, kota ditangguhkan menjadi tidak ditahan. Kalau pengalihan jenis penahanan, ya ada permohonannya juga nanti dari tersangka atau terdakwanya sendiri atau melalui penasihat hukumnya. Yang tadinya tahanan rutan menjadi rumah atau menjadi tahanan kota. Atau ada kemungkinan yang kedua, yang tadinya dia di tahanan rumah menjadi tahanan kota. Ya, macam-macam bentuknya, ya modelnya. Nah, dalam mengajukan penangguhan atau pengalihan eh, jenis tahanan ini, nah bisa dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Ya, jadi proses penangguhan atau pengalihan jenis penahanan ini bisa ada jaminannya, bisa juga tidak. Ya, kalau ada jaminannya bisa dalam bentuk uang ataupun jaminan orang. Biasanya kalau orang, keluarga atau tokoh masyarakat, sahabat yang bisa dipercaya, yang dia nanti membuat surat pernyataan sebagai penjamin. Ya, kalau jaminannya uang, ya tentunya ada bukti penitipan uangnya nanti. Ya, kalau ternyata yang bersangkutan nanti setelah ditangguhkan ternyata melarikan diri, tidak kooperatif, ya dalam 3 bulan tidak ada kabar, ya nanti uang inilah kemudian nanti akan setorkan ke kas negara. Ya, kalau yang ternyata yang bersangkutan itu tidak eh, menjalankan kewajibannya, misalnya untuk wajib lapor atau melarikan diri, misalnya ya, maka uang jaminannya ini akan disetor ke kas negara ini. Ya, kalau jaminannya tadi uang. Nah, ini dia, ada syarat umum, ada syarat khususnya dalam penangguhan pengalihan jaminan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan materi eh, prosedur penahanan yang diatur oleh KUHP. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Lex Regitit Superflua Pugnansia Incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.